Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya kedatangan motor Supra X atau Mochin, dimana rantai ketangnya berisik ya. Oke, sebelum kita ke perbongkaran ketang, sebaiknya kita buka baut sebelah sini dulu. Nah, ini ada baut di sini ya. Jadi itu nama wadahnya di pipir. Oleh mah. Lah, jangan ngocok nih. Waduh, lah. Hah? Oke sahabat Pay, jadi untuk pergantian rantai ketang itu kita mulai dari sini ya. Nah di sini kan rantai ketangnya udah kendor ya, udah berisik. Jadi kalau dipegang itu kendor agak kenceng. Nah di sini ada titik, jadi titik itu harus lurus ke depan. Jangan sampai titiknya di belakang atau di atas untuk pembukaan baut sintrik. Nah jadi pergantian ketang di motor Mochin itu sama dengan Supra X, Grand ya, Repo Old, Pit New, bahkan ya Repo Absolute juga hampir sama ya. Nah langkah pertama kita buka persnelangnya. Nah oke, kita buka blok magnetnya, atau di sini ada spool ya. Nah sekarang kita buka baut 14-nya menggunakan kunci sok, atau saya menggunakan impact. Nah, lalu langkah selanjutnya kita buka magnetnya. Di sini saya menggunakan tracker magnet ya. Ini mereknya Multipro, murah, cuma 150.000. Ini tracker magnet ya, Supra X Grand sama ya. Nah, kita pasang dulu tracker magnetnya. Karena kalau gak pakai tracker itu lumayan agak rumit sih. Sebenarnya bisa ya, gak pakai tracker. Cuma kalau pakai tracker itu jadi lebih simpel, lebih gampang ya. Lalu kita tekan di bagian tengahnya. Lalu kita pukul menggunakan gagang kunci sok ya. Nah, dipukul-pukul ya sampai si magnetnya keluar. Lalu langkah selanjutnya buka penahan si gigi sintrik. Lalu di sini kita buka sepi magnetnya. Dengan saya ini menggunakan mata obeng ketok min ya. Jangan sampai hilang si sepi magnetnya. Lalu kita ambil si gigi starternya. Lalu ke langkah selanjutnya kita buka menggunakan obeng ketok, tutup gigi sintrik yang belakang atau tutup rantai ketang bagian belakang ya. Di sini menggunakan mata obeng plus untuk obeng ketoknya. Lalu kita buka aja pakai obeng, karena kalau udah kendor itu gampang ya. Lalu ke langkah selanjutnya saya menggunakan tang buaya atau tang jepit dan dicungkil menggunakan sendok ban. Lalu kita di sini buka suling ketangnya menggunakan kunci 14 ring, atau bisa menggunakan kunci 14 pas, atau bisa menggunakan kunci 14 sok biar lebih efektif atau lebih ngefas ke baut-bautnya ya. Nah, di sini terdapat per udah jatuh duluan. Lalu suling-sulingnya kita ganti ya, karena ini suling-sulingnya juga udah rusak. Kebetulan rantai ketangnya juga habis. Sebenarnya ini bisa ya diganti suling-sulingnya aja kalau untuk gak berisik, cuma rantai ketangnya udah mulai kendor. Jadi gak akan tahan lama ya. Oke, untuk membuka si suling-sulingnya itu kita harus mendorong ke bawah. Kita ambil karetnya dulu. Yang di atas suling-sulingnya itu ada karet. Ini untuk bantalan si plat roll ketang, atau untuk mendorong si rantai ketangnya. Jadi ini setelan otomatis rantai ketang ya. Nah, kita dorong ke bawah lalu kita tarik ya. Nah, seperti ini. Ini suling-sulingnya udah copot. Oke, buat sahabat P yang ingin bisa di dunia perotomotifan, terutama dalam masalah ganti rantai ketang, bisa ditonton videonya sampai habis ya. Semoga video ini bisa membantu sahabat-sahabat di rumah ya.
Nah, ke langkah selanjutnya di sini saya akan membuka si baut ini menggunakan kunci 8. Di sini saya menggunakan impact, tapi bisa juga menggunakan kunci T8 ya. Dihentak-hentakan ya kalau menggunakan kunci T8. Nah, ini roll ketangnya udah gundul juga. Kita buka bautnya ya. Ini baut 8. Kita buka menggunakan kunci T untuk selanjutnya. Di sini bautnya ada 3 karena untuk Mochin itu bautnya 3. Kalau untuk Supra itu bautnya ada 2 ya. Grand Pit New Repold itu ada 2 si baut sintriknya. Lalu kita topkan ya. Jadi posisi top itu adalah posisi si titiknya tadi lurus ke depan seperti di video di awal. Jadi dalam pembukaan juga harus posisi top biar nanti saat pemasangan kita tidak pusing ya. Atau tidak acak-acakan atau tidak sulit mencari topnya ya. Lalu di sini kita buka baut penahan roll ketang yang bagian tengah. Ini baut ini untuk menahan si roll ketang yang bagian tengah ya. Di sini saya menggunakan kunci 10, bisa menggunakan 10T atau 10 ring atau 10 shock ya. Untuk 10 pas tidak terlalu direkomendasikan untuk bukaan awal karena takutnya terjadi keselekan di antara kunci atau baut ya. Lalu kita tarik rantai ketangnya ke belakang, lalu kita cungkil si roll ketang yang bagian tengahnya. Karena kalau roll ketangnya gak dicungkil, si ketangnya gak akan keluar ya. Nah, di sini si rantai ketangnya udah saya ambil. Nah, ini gigi pompa olinya sekalian diperhatikan. Kalau misalnya giginya udah mulai gundul itu harus diganti. Tapi ini kebetulan si gigi pompa olinya masih bagus. Jadi kita gak ganti ya. Nah, sebelum ke tahap pemasangan sebaiknya kita cuci dulu komponennya seperti gigi sintrik, seperti tutup sintrik atau tutup mesin menggunakan bensin ya. Di bagian blok mesinnya juga dicuci agar nanti saat pemasangan lebih terlihat jelas, tidak ada kotoran atau lebih bersih atau lebih lengket pada saat nanti dilem ya. Nah, ini rantai ketangnya yang baru, saya menggunakan merek Aspira, cuma 50.000 ya. Kalau di saya ini udah berikut roll ketang juga depan belakang, yang besar yang kecil, udah berikut rantai juga. Nah, jadi langkah pertama sebelum kita ke pemasangan itu ada hal-hal yang penting yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama sih dari ininya nih. Kalau ininya udah habis diganti ya gigi pompa olinya. Tapi ini gigi pompa olinya masih bagus, terus giginya juga harus diperhatikan. Kalau masih bagus gak usah diganti. Ini juga masih bagus ya. Tapi jadi kalau udah jelek itu giginya udah miring-miring ya. Nah, langkah pertama kita harus pakai tali ripet seperti ini, lalu dimasukkan seperti ini ya tali ripetnya ke bagian si rantainya, lalu kita masukkan ke sini. Ganti jok. Nah, lalu kita tarik ya seperti ini. Nah, seperti ini ya pemirsa. Kalau kita tarik seperti ini, terus kita keluarkan di depan ya. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dengan memasukkan si roll ketangnya. Ini masukannya bebas ya, bisa begini bisa begini, kita masukkan aja. Nah, seperti ini ya. Lalu kita masukkan baut ini ya guys ya. Ini baut
tahanannya di dalam. Jadi di sini kan ada lubangnya, jadi harus lurus guys. Kalau nggak lurus itu gak bakal ketusuk ya. Si lubangnya atau si rollnya. Nah setelah yakin ketusuk kita kencangin aja, lalu kita tes putar-putar ya. Nah kalau dia muter atau bagus, berarti dia itu ya bagus. Lalu langkah selanjutnya kita pasang roll yang kecilnya. Nah bebas juga masangnya sama ya. Nah lalu kita posisikan si sepi magnet ke depan ya. Nah ini sepi magnet lurus ke depan, nah, seperti ini. Nah terus lurus seperti ke sini, harus lurus ya. Iya uyas nging watang nging jodohin iya. Lalu ini akan ada titik nih ya, ini harus seperti ini. Mari wah saya kita pakai kurang keng. Di bengkel bang ngeri wah cicing. Kita masukkan seperti ini ya. Nah seperti ini ya guys. Nah seperti ini ya, jadi ini harus lurus. Tuh harus lurus ya. Kita lihat dulu kelurusannya seperti apa. Nah lurus seperti ini atau sama titik ini ke sini, set lurus ke sini. Jadi itu untuk tujuannya untuk pengetopan, jadi supaya posisi piston dan klep itu pas ya, tidak terjadi tabrakan intinya ya. Nah setelah semua ini lurus dan terpasang, kita lihat ini perbedaannya ya. Setelah ketangnya diganti, ininya jadi jauh setelannya, tadi kan dekat banget ya. Calik atuh deh murag. Calik kan kursi calik gerak ngeri weh. Ya calik na kursi calik. Pancen hayang ningalikeun bapak. Hayang ningalikeun mah calik. Kayak bisa kabumikeun. Kumaha calik mah. Kamamahkeun ka ditu. Lalu kita kencangkan seperti ini ya. Jadi ininya dipukul-pukul. Nah. Kalau misalkan udah kencang, nah kalau bodi ini udah kencang, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Ini pemasangan suling ya. Ini suling keteng. Ini suling keteng. Harganya cuma 20.000 karena ini yang KW, tadi yang orinya kosong ya. Ini
Kita masukkan dari bawah seperti ini. Set. Kalau kita pasangkan bautnya ya seperti ini. Set. Duh, keras banget guys ya. Oke. Lalu kita kencangkan. Oke. Ini saya bersama Dede Ajilong. Oke, di sini saya punya oli, lalu kita masukkan ke sini. Sambil dikompak-kompak ininya sampai dia keras ya. Sampai suling-sulingnya keras ya. Karena kalau keras berarti dia udah mompa ya. Nah, kalau misalkan udah ada tak udah keras berarti itu udah ya. Kita pasang seal di sini. Lalu kita lap dulu olinya ya, guys. Lalu kita ke sini, di sini ya, guys. Ada sealnya. Lalu kita lem di sini. Di sini saya bersama Dede Ajilong ya. Mama Ajilong Dede. Ajilong Dede. Mama Ajilong. Kalau misalkan di sini ada oli, dielap lagi. Lo harus lurus dulu, Bang. Ini yang ininya di atas nih. Di sini saya bersama Ajilong. Pak, gimana Bapak? Di sini juga dilem ya bautnya. Jatuh, gengs. Di sini juga dilem ya sedikit. Pemasangan ini guys nih. Nih. Sini kencangkan ya, sekencang-kencangnya. Lalu kita pasang sepi magnet. Sini sepi magnet ya. Lalu kita pasang di sini. Nah, seperti itu ya, guys. Lalu kita masukkan, ini kan ada lubangnya. Dilap-lap dulu ya kalau ada oli. Kalau di sini ada ring ya, ada emur. Lalu kita kencangkan. Lalu kita pasang sepi ya di atas. Di sini kita bersama Ajilong. Mama Ajilong Dede. Mama Ajilong.
tiung datang. Kalau kita di sini pasang parking ya, jangan lupa ya guys ya. Tengah kaki, tengah kaki, tak tengah tinggi, tengah tinggi, tengah tinggi ya tetap, nama hati yang tetap, nama hati yang tetap. Logornya nggak bisa logor. Sudah gede? Rem nak? Anak Bersama Ajilong. Itu Adiong, itu Adiong, itu Adiong. tuh naon tuh naon tuh naon ya naon oh sieun nenek itu Oke, kita nyalakan. Tapi kita posisi miringkan ya. Seperti ini. Itu bertujuan supaya si oli mesinnya ke samping ya, ke bagian keteng. Jadi kita miringkan seperti ini ya motornya. Miringkan ya supaya rantai ketengnya terkena langsung oleh oli ya. Nah, miring seperti ini guys. Nah, kayak gini ya. Nah, sekarang kan udah motor baru ya. Ini udah gak ada suara kericik-kericik kayak tadi ya. Jadi ini udah mantap ya. Oke guys, selamat mencoba ya. Semoga videonya bermanfaat.